Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Dan pemirsa, ketegangan antara Israel dan Palestina hingga saat ini masih terjadi, bahkan di momen spesial Idul Fitri. Ketegangan tersebut menarik perhatian dunia, tak terkecuali selebritas tanah air Melly Goeslaw. Lantas bagaimana tanggapan Melly terkait dengan tragedi kemanusiaan? Kita akan berbincang bersama dengan Teh Melly Goeslaw, seorang musisi, dan juga Muhammad Hussein Gaza, aktivis kemanusiaan yang ada di Gaza, Palestina saat ini. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia untuk Mas Hussein dan juga untuk Teh Melly. Selamat siang waktu Gaza, Mas Abrahaman. Ya, selamat merayakan Idul Fitri untuk Mas Hussein dan juga Teh Melly. Ini Idul Fitri yang cukup Terima kasih. emosional. Sebetulnya saya ke Teh Melly terlebih dulu sebelum nanti saya akan update situasi di Palestina. Teh Melly, Anda memberikan pesan khusus di media sosial Anda mengenai bagaimana seharusnya kemeriahan yang ada di dalam negeri mengenai perayaan Idul Fitri ini agak sedikit ditahan dan merenungkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mengapa demikian, Teh Melly? Karena kan kalau saya mikirnya semua hal di kehidupan ini basicnya adalah kemanusiaan. Kita mau bicara soal apapun, basicnya adalah soal kemanusiaan. Mau bicara soal korupsi, soal apapun, kekerasan terhadap perempuan, apapun itu basicnya adalah kemanusiaan. Jadi empatinya nomor satu adalah untuk kemanusiaan. Terlebih lagi ini kan kita sedang kemarin menjalankan bulan suci Ramadan, sementara di Indonesia walaupun ada pandemi kita masih bisa sholat taraweh walaupun di rumah, tapi tidak dengan ditodong pistol dan lain sebagainya, senjata. Dan setiap hari kita masih bisa berbuka puasa dan bersahur bersama keluarga dan teman-teman, bahkan bukber aja masih bisa. Jadi dengan adanya keadaan di Gaza seperti ini, terlebih lagi walaupun ini bukan soal agama sama sekali lagi bukan soal agama, ini soal kemanusiaan, tapi kita karena sama-sama umat muslim, kita setidaknya paling enggak kita menunjukkan empati kita dengan tidak mengumbar-ngumbar kemewahan di media sosial di waktu Idul Fitri ini. Oke, mengapa ini terkesan personal sekali bagi sosok Teh Melly? Nampaknya ini ada kaitannya dengan video call dari anak-anak Palestina yang katanya ini sangat mendalam momentumnya dengan Teh Melly beberapa hari yang lalu. Saya udah 7 tahun aktif di beberapa NGO untuk penggalangan dana, dan saya pernah juga menyerahkannya langsung ke pengungsian anak-anak Palestina di Kilis. Jadi saya melihat secara langsung bagaimana anak-anak itu kehilangan orang tua dan lain sebagainya, itu miris sekali. Dan qadarullah beberapa hari sebelumnya itu saya melakukan voice call ya bersama anak-anak di sana untuk menyaksikan buka puasa di sana. Jadi kayaknya memang lebih touching lagi karena memang beberapa hari sebelum saya udah kontak sama anak-anak yang di sana gitu. Nggak kebayang gitu ya gimana keadaan di sana mencekam untuk anak-anak seusia mereka gitu. Iya, kita tanyakan bagaimana keadaan terkini di sana bersama dengan Mas Hussein. Bagaimana Anda secara personal menceritakan pengalaman Anda ketika sholat Id hari ini di sana? Iya, sejauh yang saya ketahui di Gaza ini nggak semua masjid itu melakukan sholat Id karena ada beberapa wilayah yang benar-benar porak-poranda dan resikonya tinggi. Sementara di tempat saya berada, alhamdulillah ya kita masih bisa melakukan sholat Id meskipun sangat terbatas, hanya untuk pria dan anak-anak, adapun wanita tidak diperbolehkan keluar. Karena memang daerah kita pun nggak bisa dikatakan aman ya, tapi paling tidak ya intensitasnya nggak semasif seperti di tempat lain seperti itu. Tapi kita bisa melihat ya meskipun dengan berbagai ancaman dan intimidasi, masih ada lah senyuman-senyuman anak-anak Gaza yang ikut bertakbir di pagi hari ini. Artinya suasana Idul Fitri masih tetap kental terasa di sana di tengah gempuran yang tiada hentinya dari Israel ke Palestina. Iya betul sekali, sangat kental dan penuh antusias. Sangat antusias ya. Apakah sampai saat ini kita berbincang masih terdengar dari kedua belah pihak, baik itu Hamas ke Israel termasuk sebaliknya Israel ke pejuang Hamas, saling jual beli roket layaknya kemarin? Iya, sampai kita sekarang bicara sekarang ini
saya masih mendengar ledakan di luar jendela, jaraknya tidak terlalu jauh, dan memang belum ada tanda-tanda akan reda, baik dari pihak Zionis Israel yang menyerang melalui jet-jet tempur, maupun dari pihak para pejuang yang melakukan serangan balasan dengan roket-roketnya. Artinya tak ada upaya untuk gencatan senjata, baik dari pihak manapun, karena mengingat ini adalah momen yang suci. Paling tidak seharusnya semua pihak bisa merenungkan diri sejenak, menahan diri sejenak untuk melakukan apapun yang sedang terjadi saat ini di sana. Ya, sebetulnya dari kemarin sudah dilakukan mediasi oleh negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Qatar, bahkan Amerika dan Uni Eropa sudah berusaha memediasi, namun yang saya pantau pihak Israel masih terus bersikeras untuk melanjutkan agresinya dengan menyasar rumah-rumah pemukiman warga. Oke, saya kembali ke Teh Meli. Teh Meli, dari apa yang kita dengarkan disampaikan langsung oleh aktivis kemanusiaan Mas Hussein yang ada di sana, apa yang bisa ditanggapi oleh Teh Meli sebagai seorang publik figur, sebagai seorang musisi, dan juga sebagai seorang, bisa disebut juga aktivis yang sedang berjuang juga untuk berikan bantuan sosial kemanusiaan ke sana? Saya rasa sekarang kalau dari kita masyarakat biasa ya, kita cuma bisa mungkin kita bisa menyuarakan semua perasaan kita lewat media sosial supaya lebih banyak orang yang merasakan hal yang sama dengan mereka yang ada di sana. Terus kita juga membantu dengan doa untuk mereka, doa untuk para aktivis yang ada di sana juga. Semoga segera ada solusi, semoga dan kita sebenarnya ini pelajaran buat kita lebih bersyukur ya. Kita harusnya lebih bersyukur karena kita bagaimanapun keadaan Indonesia di tengah pandemi dan ekonomi yang terdampak dari pandemi itu sendiri, kita jauh lebih beruntung daripada saudara-saudara kita yang ada di sana. Teh Meli, bisa diceritakan juga bagaimana kemudian Teh Meli bisa dikenal, kemudian bisa melekat di hati anak-anak Palestina yang ada di sana sebagai seorang pesohor yang ada di tanah air ya. Tentunya ini juga jarang-jarang bisa dikatakan demikian ya. Karena memang mungkin mereka seperti punya ibu baru, seperti punya orang tua baru ketika mereka tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang membantu mereka, baik itu secara ekonomi maupun secara kasih sayang. Ya, jadi waktu itu saya juga ulang tahun dirayain sama anak-anak di sana. Mereka tiup lilin, mereka merayakan sendiri. Jadi ya udah pasti saya juga ini ya. Sedih gitu, karena udah pernah ketemu langsung juga, walaupun nggak sampai ke Gazanya, tapi mereka itu benar-benar kita membantu sedikit aja mereka kayak yang bahagianya tuh luar biasa gitu, karena mereka merasa diperhatikan. Kehilangan bapak. Iya, cuman yang selalu membuat saya kuat dan lega tuh karena mereka tuh nggak senyum loh. Anak-anak sana tuh nggak pernah nggak senyum. Apapun yang terjadi pasti mereka tetap senyum. Nah, itu yang luar biasa ya. Nah, itu bisa dikatakan sangat mengharukan, tidak hanya buat Teh Meli, bagi siapapun yang mendengarkan. Kita mengerti apa yang mereka hadapi di sana. Tetapi di sisi lain mereka juga masih bisa memberikan senyum terbaiknya untuk Teh Meli dan siapapun yang memberikan bantuan kepada mereka di sana. Teh Meli. Iya. Ya, itulah pelajaran juga ya. Apapun yang kita lihat dengan keadaan seperti ini, itu sebenarnya itu mungkin juga cara Allah memperingati kita gitu, memberikan pelajaran kepada kita bahwa memang banyak sekali manusia yang berbahagia dengan segala bentuk ujian dan cobaan, dan kita yang masih diberikan kekuatan, materi dan kesehatan dan waktu dan lain sebagainya, ya sudah pasti harus berempati dengan cara membantu dengan cara apapun gitu. Oke, saya kembali ke Mas Hussein. Mas Hussein, Teh Meli di hati anak-anak Palestina. Indonesia betulkah juga di hati oleh warga di sana yang juga turut merayakan Idul Fitri, namun di saat genting seperti ini mereka juga harus tetap bertahan hidup? Iya, ini baru tadi pagi selesai saya sholat Idul Fitri bersama teman-teman di sini. Anak-anak muda juga mengirimkan salam untuk antum semua, untuk kalian semua di Indonesia. Mereka tidak menyebut masyarakat Indonesia. Mereka tidak menyebut masyarakat Indonesia. Mereka menyebutnya sampaikan salam kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Jadi mereka memang menganggap Indonesia itu adalah saudara mereka dan orang yang selalu mereka cintai.
Dan Jadi- bagi mereka Indonesia ini adalah harapan terbesar untuk bisa keluar dari konflik yang berkepanjangan ini, karena mereka melihat komitmen Indonesia dalam terus mendukung perjuangan Palestina yang tidak pernah surut, terutama dari kalangan warganya, masyarakatnya. Iya, Mas Husin, sorry. Barangkali Anda yang paling bisa menjelaskan kepada kami, apa kira-kira yang ada di benak para anak-anak ini, suasana kebatinan di sana, mengenai mereka yang masih bisa tersenyum ketika mereka kontak dengan pesohor seperti Teh Meli atau siapapun yang membantu mereka. Iya, jadi memang masyarakat di Gaza ini mereka punya tipikal yang unik ya. Mereka ini benar-benar pemberani, nggak takut. Dan saya itu baru kemarin, bahkan kemarin saya wawancara dengan anak-anak Gaza dan saya tanya apakah kalian khawatir dengan bom-bom di Gaza. Mereka bilang kami nggak takut. Kalau kami meninggal kami syahid. Mau kami masuk surga. Dengan sesederhana itu, karena itulah yang sudah ditanamkan sejak mereka kecil sampai menjadi sebuah keyakinan, kepercayaan diri. Oke, saya kembali ke Teh Meli. Teh Meli sebagai pionir dalam bidang musik yang bergerak di segmen kemanusiaan ya, menolong Palestina, bisa dikatakan demikian ya. Apakah ada barangkali rencana khusus bagi teman-teman rekan-rekan pekerja seni lainnya untuk menggalang dana, bantuan dan lain sebagainya untuk warga Palestina yang terdampak? Kalau kadang enggak, tapi tadi saya kepikiran sih mau kontak beberapa teman seniman gitu untuk membuat lagu bareng. Kali mungkin itu salah satu dari bentuk empati kita dari orang seni ya, untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Mungkin nanti penjualan lagunya atau apapun itu yang terdampak dari lagunya itu bisa disumbangkan untuk anak-anak kita di sana, insya Allah. Tapi ya baru mau kontak sama teman-teman. Oke, kami harapkan apapun itu yang terbaik. Dan doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina juga mendapatkan bagian yang terbaik dari ini semua. Terima kasih Teh Meli Guslow sudah berbincang bersama kami, seorang musisi yang bekerja juga di bidang kemanusiaan, dan juga ada Mas Husin maksud kami yang ada di Gaza. Terima kasih. Waktu Anda, selamat merayakan Lebaran.